Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah strategi pengembangan kognitif anak usia dini. Kali ini kita akan coba kaji tentang apa itu teori Vygotsky. Teori Vygotsky ini difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Jadi garis besar dari teori ini itu perkembangan kognitif itu bisa dibantu melalui interaksi sosial. Kemudian Vygotsky ini berpendapat bahwa anak-anak ini mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan bantuan ahli, seorang penolong yang ahli. Jadi bantuan-bantuan dari yang sudah paham betul apa itu konsep, apa itu sistematis, apa itu logis, apa itu rasional. Berikutnya konsep dari ZPD atau Zona of Proximal Development. Istilah Vygotsky ini untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendiri, akan tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau yang ahli tadi, atau anak yang lebih mampu. Nah, jadi konsep dari Zona of Proximal Development ini, anak itu sebenarnya bisa dan mampu untuk mempelajari satu topik tertentu, akan tetapi jika itu dikuasai sendiri akan sulit dikuasai oleh anak dan perlu bantuan. Bantuan siapa maksudnya? Bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Nah, ini maksud dari konsep dari ZPD Berikutnya konsep dari scaffolding, sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran yang lebih ahli, baik dari guru, baik dari peserta didik yang lebih mampu. Dialog atau alat penting ini dalam teknik dikatakan tadi Zona of Proximal Development. Nah, jadi dukungan ahli, guru atau siswa yang lebih mampu ini sangat membantu tingkat perkembangan kognisi anak. Apalagi dengan konsep tadi menghubungkan sosial, ini dibantu melalui interaksi sosial. Bahasa dan pemikiran dalam Vygotsky ini menggunakan bahasa bukan hanya sebagai komunikasi sosial, akan tetapi juga dapat untuk merencanakan, kemudian memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Nah, ini jadi kemampuan bahasa dan pemikiran ini bukan hanya sebagai komunikasi sosial, akan tetapi dapat merencanakan, dan memonitor tingkah laku dengan caranya sendiri. Kemudian penerapan dari teori Vygotsky ini, keinginan untuk menyusun rencana pembelajaran melalui kerjasama antar kelompok yang mana mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda. Pengajaran oleh teman ini yang lebih kompeten dapat berjalan efektif dalam meningkatkan tumbuh kembang
kognisi pengetahuan anak. Nah, ini ya. Jadi penerapannya itu pengajaran dengan yang lebih kompeten dapat berjalan efektif dalam meningkatkan tumbuh kembang anak. Jadi misalkan ada satu kasus anak yang ini kok tingkat perkembangannya kok lambat ya. Nah, jangan kemudian terus kita sebagai orang tua, kita sebagai guru mengasumsikan ini anaknya kognisinya lambat tanpa ada bantuan dari yang lebih mampu atau orang dewasa. Sebenarnya ketika ada bantuan yang lebih mampu, bisa mengarahkan, bisa sebagai teman dalam belajar. Nah, jadi itu bisa mengurangi ya, kelambatan dari tingkat perkembangan kognisi anak. Nah, jadi itu. Bagaimana implikasinya dalam teori Vygotsky ini ya? Jadi pengajaran dapat direncanakan untuk menyediakan praktik bagi masing-masing anak. Jadi dapat direncanakan untuk menyediakan praktik bagi masing-masing anak. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan dengan kerjasama, ya. Sehingga dari kerjasama itu kita bisa berinteraksi sosial. Walaupun terdapat anak-anak dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi dengan adanya kerjasama ini yang sebenarnya sudah direncanakan dalam perangkat pembelajaran, ya, anak secara tidak langsung akan berinteraksi sosial. Tidak membedakan antara jenis kelamin, ya, antara laki-laki perempuan, antara agama, antara tingkat misalkan ada orang tua yang ini profesinya guru, maunya sama komunikasi anak dengan orang tua yang profesinya sama, tidak mau ketika ada anak yang profesinya pedagang, nggak mau, misalkan seperti itu. Peran pelajar ini disederhanakan melalui campur tangan tahap, ya, campur tangannya bertahap oleh gurunya. Jadi campur tangan ini sebenarnya juga tidak hanya guru saja, ya, campur tangan orang tua ini juga bisa memberikan sumbangsih dalam tingkat perkembangan anak. Tetapi untuk implikasi ini dalam ruang kelas, jadi harus melalui campur tangan bertahap oleh seorang guru. Jadi itu merupakan deskripsi dari teori Vygotsky dalam pembelajaran di ruang kelas, baik penerapannya, implikasinya, tahapan-tahapannya. Jadi di teori Vygotsky ini lebih menekankan pada lingkungan sosial, ya. Jadi ada komunikasi antara anak dengan anak yang lainnya. Nah, ini yang bisa meningkatkan, ya, atau bisa menumbuh kembangkan tingkat perkembangan anak, ya. Kemudian di teori ini juga harus ada bantuan, baik bantuan itu oleh ahlinya atau bantuan oleh teman dari anak yang bersangkutan yang sudah bisa, atau bantuan dari orang dewasa. Itu dari saya untuk teori Vygotsky ini. Berikutnya nanti diskusi bisa dilanjut dalam media Google Classroom atau WebOS App. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.